Ya, Pak Andri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu, semoga sehat semua. Gimana malmingnya? Malming, malsap. Malming, malsap. Pasti pada ini ya, pada seru-seruan isi raport di upload nilai ya. Semoga sudah selesai, karena kalau tidak salah kalender pendidikan menunjukkan tanggal 23 ya. Kalau di Jawa Barat tanggal 23 dibagi rapot. Tapi kayaknya kalau akhir tahun begini suka sama. Kita akan melanjutkan pembahasan. Pak Bu Musdalifah, kita terakhir sampai nomor berapa ya? Saya juga lupa. Kelamaan. 30. 30 ya? Sip. Mudah-mudahan makin ke sini makin cepat ya, makin banyak soal yang bisa kita bahas. Karena apa? Karena saya yakin soal yang berikutnya itu akan ngikutin cara berpikir dari soal-soal awal. Jadi biasanya awal-awal itu agak lambat ya Bu Mus ya. Nanti tengah-tengah udah mulai cepat, udah makin cepat, makin cepat. Jadi udah tahu, ini caranya begini, soalnya begini, kata-katanya begini ya. Boleh Bu Mas share yang nomor 31. Baiklah, di sini share. Udah terlihat, Nen? Ya, sudah nomor 1. Ada PR kita ya waktu itu yang tentang aeroponik ya, kalau nggak salah. Tunggu, Mem, ambil mouse. Ya, silakan. Bapak Ibu masih ingat ada soal tentang aeroponik itu? Oh ya, masih. Ada roots, ada aeroponik, ada apa tuh? Hanging in the air, kayak gitu-gitu. Nomor Masih, berapa ya? Saya juga lupa. Pokoknya yang ada aeroponik ada carry vortex gitu loh. 26 kayaknya. 26 ya. 21. 21. 21 dulu, Nen. 21 aja dulu. Karena kemarin sepertinya ragu. Oh, ini udah ada ya? Oh, udah ya berarti ya. Jadi memang ada sempat yang nanya. Tapi benar ya, udah dibahas ya. These roots, oh ya, ada roots-nya. Oke, sip. Berarti kita ke 31. 31 tentang, iya. Oh, ini mah gampang ya. Would you like to come over for a meal? Pokoknya nanya. Nah, kemudian expression yang dijuan. Berarti kita cari yang juan. Saya nggak harus ngomongin emaknya ya. Begitu ditanya oleh soalnya, based on the dialogue above, the expression used by Juan means I'd love to. I'd love to itu berarti apa? Accept the invitation. Accept, ya, accept the invitation. Oke. Salah jago kalau ini mah ya. I'd love to. Itu udah accept the invitation. Berikutnya 32. Oke, basic ini sudah mulai ke ngajar kita ya. Basic competence mention, bla bla bla, panjang banget. Oh, ini ceritanya ada kayak, nah ini kayak gini gitu, Ibu Bapak pernah ikut UKG nggak dulu? Soal-soal UKG itu seperti ini. Jadi soal-soal aplikasi banyaknya itu. Jadi kalau yang dia waktu ngajarnya dipikirin, dicari solusinya, itu relate sama soal-soal begini ya. A basic competence mentions that students are able to write descriptive text. Oh, mau ngajarin writing descriptive text tentang historical building and person based on the context appropriately. The situation is then in teaching, Dr. Budi chooses an online learning media. Nah, ini katanya dikasih situasi di mana pas ngajar itu si Pak Budi itu menggunakan media pembelajaran secara online. That has been developed as a safe ad free. Nah, syarat yang dia pakai adalah safe, ad free, dan school friendly. Kemudian, jadi safe, aman buat anak-anak maksudnya ya. Tidak ada yang membuat mereka jadi gimana gitu, aman untuk anak-anak. Kemudian ad free, nggak ada iklannya. Kemudian school friendly, jadi cocok lah buat anak sekolah. Kemudian teacher and learners set up free account. Jadi kalau mau daftar akunnya itu gratis.
Then the teacher sets up group, bisa bikin grup, invite the learners to interact, bisa nanti bikin grup itu interaksi, bikin tugas, kemudian nyerahin tugas, kemudian memberikan komentar terhadap pekerjaan temannya yang seperti ini. Nah, kalau yang pengen kayak gitu, nah jadi Dokter Bill ini teh di atas Dokter Budi, jadi ganti orang ya. Dokter Budi sama Dokter Bill. Menggunakan apa tuh yang kayak begitu, yang safe, Modo ad-free, maybe. friendly, Edmodo. ya. Edmodo. Edmodo ya. Yang pernah pakai Edmodo relate. Yang pernah kalau yang sekarang kayaknya nggak ada yang pakai Edmodo ya. Saya 2012. Beralih ke classroom. Bodoh. Ada ya, udah ada ya. Sip. Jadi Edmodo itu udah kayak Facebook tapi kayak Google Classroom gitu ya. Ya, Jadi kayak kayak Google Facebook mirip kita dikasih apa tuh kayak Google Classroom itu apa kode ya. Nah, di situ emang beneran zaman dulu karena lagi Facebook jadi anak-anak familiar sekali dengan penggunaan Edmodo. Ya, Edmodo ya. Oke, next. 33. Ini Bu Mus, kata kuncinya di online platform, kemudian safe, ad-free, school-friendly, kemudian free accounts. Banyak kemudiannya ya, itulah. Safe, ad-free, school-friendly, kemudian free account. Ya, karena kalau sebenarnya mirip Google Classroom kalau sudah dimasukin semua itu, cuma di situnya nggak ada pilihan itu ya, nggak ada pilihan yang Google Classroom. Kalau yang dari pilihannya hanya ada Edmodo. Ini kemungkinan soalnya nggak di-upgrade ya. Anak sekarang mana ada membuka Facebook ya, anak SMP bukanya IG. Bukannya apa gitu, Jamboard apalagi, wah macam-macam. Oke, next 33. Twitter ya. Kepada Emilia. Untuk kepada Emilia. Iya. Buat Emilia dari siapa? Salma. Oh, dari pemenang Idol. Kepada yang tahu sama Idol, langsung relate. Nah, kemudian nanti ketahuan nih the letter, main letter, sobat, berarti kita lagi nyari gagasan utama. Nah, apakah holiday time ataukah picnic time atau satu lagi Bu Mus? Kurang satu. Meeting plan. Atau meeting plan. Oke, Bapak Ibu mau milih yang mana? Lihat dari kata-kata yang dipakai oleh Salma. Saya meeting plan maybe, ma'am. Ya, kenapa meeting plan, Ibu? Meeting plan, ma'am. Kata apa di Di situ atas? ada arrange the time. Arrange the time and arrange the place to time meet and ya. place. Ya, Ya. betul. Ada kata arrange the time and place to meet. Jadi kita lagi ngomongin rencana ketemuan. Karena kalau holiday time berarti dibahaslah seluruh time yang untuk holiday, Lebaran, tahun baruan gitu ya. Natalan, kemudian banyak yang summer holiday. Oke, 34. Gampang ya, cepat. Karena jelas. Promoting independent learning in English classes. Nah, si Dr. Noho ini menggunakan self-assessment teknik. Dia meminta dia guides the learner, dia membimbing si siswa itu untuk membuat tujuan mereka sendiri. Kemudian mereka lah memonitor progres mereka sendiri. Si Dr. Noho itu memberikan contoh-contoh hal-hal yang bagus. Kualitas hasil yang bagus. Nah, merefleksikan apa katanya. Kalau kayak begitu tuh konsep assessment apa yang sedang dikembangkan. Jadi mereka sendiri tahu, mereka yang menilai sendiri, mereka tahu sampai mana, itu apa? Assessment. Yang C. Apakah A, B, C, D, atau E? Saya C. Delta, learning. Yang C. Delta, kenapa? Karena di situ ada guides the learners to set their own goals. Terus ada lagi, yang Iya. lain ada yang milik? Ada yang C, kenapa C, Bu Novi? Ada yang S-learning, ada self-assessment. Karena Bu Novi lihat soalnya self-assessment ya Bu. Di atas. Ada tulisan self-assessment.
Iya. Tapi Yang D sedikit. kenapa Bu? Kenapa pakai D? Kenapa yang D? Karena dia progress, ma'am. Their own Gimana? progress. Ada progresnya, monitor their own progress. Oke. Kalau S-learning nggak monitor their own progress gitu. Kalau as learning dia kayak refleksi atau peer reflection begitu, ma'am. Kalau as learning. Ada lagi? Yang lain? Ayo, ada mazhab C, ada mazhab D. Yang lain gimana? Kira-kira dia menggunakan assessment apa? C Kalau aja, saya C. yang C, Miss. Apa, C, Mam? Miss. Ya. Kenapa? Soalnya di situ kan set their own goals. Jadi dia merefleksi, menilai diri sendiri. Kemudian memonitor diri sendiri sampai di mana kemampuannya. Jadi bukan gurunya ya? Bukan Bukan. gurunya ya, oke. Bukan. Ya, bagus. Berarti ini emang C. Karena C. lebih banyak si siswa. Nah, ini juga konsep baru. Saya baca dan dengar beberapa YouTube bukan YouTuber, YouTube tentang ini. Jadi sudah saatnya siswa kita dilibatkan bahkan ketika membuat tujuan pembelajaran. Jadi sudah saatnya mereka itu jangan ngikut kita, tapi kita yang ngikut mereka, katanya gitu ya. Jadi ini memunculkan S-learning. Si assessment itu sebagai bagian dari pembelajaran gitu. Jadi saya setuju dengan yang S-learning dan self-assessment. Gitu ya Bapak Ibu ya, karena pertama ada kata self-assessment, ada kata set their own goals. Itu di S-learning ya, dibuat supaya mereka ya menjadi subjek dari seluruh pembelajaran, termasuk set goals-nya, monitor their progress. Kita mah cuma bantu-bantu, kalau mau bikin teks preskriptif yang bagus tuh kayak gini. Nah, kita kasih model-model, contoh-contoh yang bagus. Oke, next. Ketika terbalik, ma'am. Kenapa? Saya terbalik. Terbalik gimana? Terbalik pemahaman mungkin, ma'am. Gitu ya. Kita balikin ya, Bu. Gampang. Ya, disinilah gunanya kita ngobrol dan belajar bersama. Oke. Di sini nomor 35. Ini bawain aja ya. Those pairs of words are generally homophones. Kecuali yang mana yang bukan homophone? Reader dengan reader. Ya, reader dan reader. Reader dan reader. A dan I gimana ya? Mata kuliah listening 1 kali ya. Oke, next 36. Bike events will hold your bike for 3 months, after which it may be disposed of. You will be charged of all costs incurred in returning your cycle. Informationnya, new information yang mana? Nah, kemarin kita ngomongin old information dan new information. Jadi yang mana? Bravo. Bravo. Bravo B. Bravo B. Ya, berarti yang new-nya adalah pasti di akhir sebenarnya. Sebetulnya bukan di akhir atau di awal, tapi emang bukan dari core-nya dari kalimat itu. Kalau yang old information-nya apa? Bike events will hold bla bla bla. Oke, sip. Next. 37. Wah, cepat ini Mas. Selesai juga malam ini. Dr. Billy intends to use an accessible instructional tool to encourage engagement, participation, and a sense of fun into the classroom. Pengennya nih fun ya. He aims to create interactive, dynamic, kemudian pakai quizzes, kemudian mengetes kemampuan pengetahuan anak-anak. Kemudian dia berharap learning resources-nya si bahan belajarnya dikasihkan ke siswa secara online. Nah, yang begitu itu yang dilakukan itu apa? Tujuan apa? Yang dilakukan itu bertujuan untuk apa? Pertama, dia menggunakan accessible instructional tool. Jadi alat pembelajaran yang bisa diakses oleh anak-anak supaya ada keterlibatan siswa. Jadi meningkatkan anak tuh pengen, kemudian berpartisipasi, kemudian seru, kan? Kemudian dia interaktif, ya, interaktif sehingga membuat kelas itu rame, ya, bukan rame sekedar rame lempar-lempar ya, rame, seru, sehingga menggunakan quiz online, ya. Jadi tesnya tuh nggak
Nggak yang paper and pen test, tapi ya gitu kan, suka heboh gitu. Oh aku menang, aku juara 1 gitu. Kemudian dia berharap share itu secara online, membahas men-share pembelajaran atau bahan-bahan ajarnya itu secara online. Jadi kan tidak dikasih kertas ya, tapi dikasih bahan di online, secara online. Nah, berarti yang tujuan dia yang mana tuh kalau kegiatannya kayak gitu tuh? Yang A, Innovative Learning Strategy. Ada yang A, ada yang lain? Saya Bravo. Kreatif. Saya learning Bravo. tool. Oke, free online learning tool. Belum tentu free loh, Bu. Iya, kalau Siapa tahu berbayar. kalau free online learning tool itu kan termasuk ke inovatif learning Kalau strategy gitu, juga. Charlie, Iya, Dia. betul. Jadi Jadi kita harus betul. cari yang besarnya. Mm-mm. Jangan yang detailnya. Oke, ada yang mana nih? Charlie. Yang kreatif, yang inovatif. Kalau kreatif berarti kita meng-create sendiri. Waduh, Ya. Di situ ada Inovatif. Kita kan learning menggunakan ya. Kita hanya Mm-mm. menggunakan kan. Dr. Billy intends to use. Berarti cuma use kan? Udah ada. Gini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya pisau yang bagus, kalau bukan orang ahli masak, nggak tertarik lihat pisau bagus. Kalau orang ahli masak, ini bagus nih buat, ada yang itu ya, yang kayak pisau kecil yang buat wortel gitu, gitu jadi bunga gitu kan. Nah, itu di use-nya itu berarti strategi dia tahu si alat ini. Tapi kalau alatnya ada, saya nih dikasih pisau kecil gitu, ketawa aja nih buat apa gitu kan, karena tidak terpikirkan untuk membuat wortel yang dibikin bunga gitu. Nah, jadi sebetulnya menggunakan itu adalah strateginya dia strateginya menggunakan pembelajaran yang inovatif gitu. Kalau kreatif berarti kita yang bikin create ya. Tapi ini mintanya tool, jadi saya pilih yang tool. Ya, bukan, tapi purpose, Bu. The teaching tool that is suitable for the purpose. Nah, purpose-nya itu ingin membuat strategi pembelajaran yang inovatif. Nggak cuma kertas gitu ya nggak, Bu. Ibu kan biasanya suka ngasih kertas, ya. Terus suruh isi, kumpulkan. Anak-anak baru tahu nilainya kan setelah diperiksa ya, Bu ya. Betul. Tapi kalau online quizzes, sama apa kuisis ya yang ketahuan rankingnya gitu ya. Terus kalau salah kita langsung turun kuisis kan. Nah, ada lagi Kahoot bisa bikin grup gitu ya. Heboh bisa. Bisa. Nah, itu kayak Kahoot kan bisa heboh-hebohan kelompok A, kelompok B. Jadi artinya tujuannya jadi inovatif, bukan create. Kita tidak meng-create tuh ya. Oke. Jadi jangan selalu bahwa ada kata itu. Kayak tadi self assessment mungkin ya. Oh, nurutan aja ada self assessment. Ya nggak apa-apa. Kan kita belajar juga. Nanti kita bisa konfirmasi besok-besok ya. Oke, 38. In a reading class, Mr. Sullivan asked the students a question about the purpose of passage they are dealing with. Jadi menanyakan tentang tujuan dari teks. Itu Mang Meme. Si Mary kemudian bilang bahwa si Mary mengatakan tujuannya ini. Nah, yang dimaksud empathetic, si gurunya itu memberikan empathetic communication itu yang mana? Bravo. C. Ayo, yang mana? Yang empathetic. Yang C. Yang C, kenapa C? Bebek. Ya, tapi kalau yang B kenapa ketolak yang B? Itu ada empathic communication berarti Empathetic. Iya, empathetic kan. right to make it complete, jadi melengkapi. Nah, empathetic itu gimana maksudnya? Appropriate empathetic communication strategy. Wow, correct. Excellent. Apa bedanya B sama C? Kalau B ada empatiknya, tapi ada juga sarannya. Nah, Kalau kalau C, Kalau C. yang C hanya empathetiknya saja. kalau C, Udah just excellent dan just excellent. Kalau C itu terkesan si Mary itu benar 100%, betul nggak? Kalau Ya. B itu benar, tapi kayaknya Kurang. kurang dikit. Kita nggak bisa bilang kurang dikit, tapi try to make it complete. Dia berempati, mungkin begitu ya, mungkin ya maksudnya dari si Mr. Sullivan itu. Oke, bagus, benar. Oke, benar, tapi coba ditambahin. Jadi jangan,
salah kurang 1. Daripada bilang harusnya ada 4 poin, dia 3 tuh udah alhamdulillah ya udah harus diberikan. Ujian dulu baru kemudian oke, can you add another one? Nah, misalnya try to make it complete itu juga menjadi bagian dari bisi apa namanya teh? Khawatirnya dia cuma segitu pemikirannya. Siapa tahu kalau diberikan sepertinya masih ada lagi, dia mikir lagi gitu ya. Oke, saya setuju yang B. 39. I used to write a lot, although I do not have much time for parents' books now. Okay, the type of adverbial clause in the sentence is I used to write a lot, although I do not have much time for pens and books now. Mana adverbial clause-nya ini menunjukkan apa? Condition, comparison, concession, purpose, atau time. Yang mana sih adverbial clause-nya? Much time. Yang mana? Lot. Adverbial clause-nya yang mana? Although. Although I do not have much time. Jadi kalau although itu berarti apa? Conjunction. Comparison perbandingan. Although? Comparison Are you sure? perbandingan. Condition. Although itu walaupun kan? Walaupun karena itu Meskipun berarti harusnya kan biasanya enggak gitu ya. Logikanya kalau saya sakit, saya sekolah itu karena saya sehat kan, kondisinya kan saya sehat. Tapi saya sekolah walaupun saya sakit. Sebetulnya ada condition di situ, tapi dia tidak mengindahkan condition itu. Kalau saya setuju condition sih. Oke, 40. Jadi condition ya, Ma'am. Ya. Jadi yang condition di sini although ya, menandakan. Ya, although itu adverbial clause. Jadi although I do not have, itu sebetulnya bukan although-nya ya. Although I do not have much time for pens and books now. Jadi saya tuh nulis walaupun, kan harusnya logikanya yang nulis itu ada pennya, ada booknya, betul nggak? Tapi walaupun saya nggak punya book sama pen, saya tetap nulis gitu maksudnya. Jadi si conditionnya itu ditantang, ada syarat kan kemarin bilang syarat ya. Conditional itu syarat ya, ingat love, unconditional love. Jadi ingatnya ke situ. Oke, 40. Kalau yang purpose yang kayak gimana Bapak Ibu? Ingat nggak? Yang ngajar kelas 9 pasti ingat deh. Kalau yang adverbial clause yang purpose kayak gimana? For reason. Contoh kalimatnya. Bapak Ibu yang ngajar kelas 9 pasti apa? KD 33 nih kalau nggak salah. 34. saya SMK, Bu. Yang kelas 9, siapa yang pernah ngajar kelas 9? Maksud pada ngaku semua SMK nih ya. Iya, saya kelas SMK. Saya ngajar kelas 7, saya ngajar kelas 8. Bapak Ibu yang KD 33 kelas 9, ayo ada yang ingat? Enggak. Yang purpose itu yang in order to, yang I go to school to study, I come back in order to make you happy, kayak gitu-gitu. Tapi in order to, kemudian so that, ya ada ya. So that, kemudian so, itu namanya purpose. Adverbial clause of purpose. Benar. Tunggu aja di sini, enggak semuanya pada ngaku enggak ngajar kelas 9, Bu, maaf. Tiba-tiba jadi hilang ya pengalaman ngajar kelas 9. Next, 40. Wait, Ma'am. Kalau purpose itu kayak in order to ya. In order to, so that, to, so that buat masak. Kalau comparison yang kayak gimana, Bu? Comparison kayak comparison itu bandingin berarti ya, better than, I like. Oh, pakai comparison agree ya, Bu? Nanti jadi nyanyi lauf ya. I like me better. I better than kayak gitu. Kayak pakai comparison degree gitu ya, Bu? Misalnya saya begini, nanti ininya dibandingin sama atau lebih baik dari yang pernah kita punya kayak gitu. Oh, jadi kita harus lihat conjunction-nya ya, Bu? Kalau ada soal Di atas itu ada clause. adverbial clause. Clause itu artinya panjang, bukan cuma kata depannya doang. Bukan conjunction-nya doang, tapi ini ya satu paket. Oh iya, Adverbial siap. clause ini kan. Terima kasih, Bu. Iya. Kalau concession 40. itu gimana? Concession gimana, Concession, Bu? ya saya juga banyak concession ya. Ada yang Lupa. pernah buka Google? Buka Google. Ya pernah lah, Bu. Tapi nggak pernah Iya, buka bukan concession. maksudnya. Ada yang buka Google. Silakan buka Google concession apa? Oke.
Cari contoh concession. Saya lupa ingat ini. Oh, tadi ingatnya purpose karena ingat ngajar kelas 9. Pernah ngajar kelas 9 itu. Dan sering banyak dosa juga. Apa Bapak Ibu yang atau simpan dulu ya, nanti kita samper ya. Kita lanjutkan dulu nomor 40. Nanti yang ke session sama time kita cari. Loans. Baik, Bu. Oke, 40. While observing the students' activities in the classroom, Dr. Bennett found most of the students do not enough practice in English. Nah, itu mah anak-anak kita ya. Tidak banyak praktek di rumah, di rumahnya juga ngomong bahasa Sunda, bahasa Indonesia juga jarang. They are not proficient enough to communicate. Iyalah, boro-boro proficient enough ya. This challenge, nah tantangan kayak gini, can be overcome in a short time by apa? Bapak Ibu kalau ngeliat kayak gini, oh ini mah kelas kita banget ya, kelas saya aja, kelas saya banget. Kira-kira to overcome this problem in a short time, apa yang mesti dilakukan? Alpha. Kenapa? Drills and exercise. Kenapa harus drill? Dia short time. Agar terbiasa. Ya, agar terbiasa. Bapak Ibu itu di ujungnya ada kata in a short time. Jadi overcome the challenge in a short time. Kalau Bapak Ibu pilih A, sekarang saya balikin. Kenapa enggak pilih B? Forming a group discussion to work beyond classes. Bikin grup diskusi di luar kelas. Boro-boro di luar kelas ya. Di dalam kelas juga belum tentu bisa, ya kan? Karena nggak ada yang, pertama nggak ke kontrol, kedua nggak ada yang ngasih tahu. Kamu nanti kerja kelompok ya, tungguin sama ibu kamu. Ibunya juga nggak tahu, nggak bisa gitu ya. Kemudian C, finding out the problem, causing them to be like Ini that. long time ini. Ini a short time-nya nggak kelihatan karena dia harus cari ini jadi kayak Mencari, nanti penelitian tersendiri ya gitu. Padahal pengen diputuskan hari itu juga, di situ juga, detik itu juga pada saat kita ngajar. Kemudian deh offering extra time, tambahin waktunya untuk memorizing words sama grammatical patterns. Itu nggak bisa short time, nggak bisa hari itu muncul kan, nggak muncul hasilnya. Jadi tunggu besok dong. Kamu apalin kata-katanya, apa gendela ya, pola kalimatnya. Besok lagi baru bisa, nggak bisa short time. Kemudian giving more assignment to be done outside the classes. Pokoknya ada outside classes itu udah nggak bisa short time. Nah yang A itu communicative drills and exercise. Drill aja di drill misalnya. Sekarang kita bikin kalimat lampau pakai yesterday. Yesterday I went to Bandung. Sekarang ganti sama last week. Last week I went to Bandung. Ganti lagi sekarang jangan went to Bandung tapi makan. Minggu kemarin makan apa? Berarti last week I ate pizza. Gaya banget ya anak pada larang kayak pizza. Terus dilatih terus pada jam itu pelajaran kita di 2 jam itu mereka tahu banyak kata-kata sekaligus di situ langsung di drill. Jadi penting juga drill kalau memang situasi dan kondisi sangat membutuhkan. Oke? 41. Jadi jangan, ini saya sering kritik Bu Ika Lestari, jangan sok-sokan konstruktif. Kayak kemarin ya yang nyari kata, sok-sokan konstruktif. Lah anaknya nggak tahu, kasih tahu aja. Katanya gitu. Oke, Mr. Eko is preparing materials for teaching recount text. Oke. Poinnya recount text. Kemudian hal-hal yang kita butuhkan kalau Bapak Ibu besok harus bikin RPP recount text. Yang masuk ke dalam pikiran kita butuh apa? Apakah satu present tense butuh untuk recount text? Tidak. Berarti Bapak Ibu A, B, C, D, E itu nomor D itu langsung ke delete. 2 dan 3 kayaknya. Ya, 2 dan 3. dulu ya. 1 kan nggak mungkin tuh, berarti 1 dan 2 itu ke delete ya, karena D itu ke delete maksudnya. Delete D itu ya. Sekarang 2 dan 4 past tense, ada past tense 2, yang ada past tense itu A, C sama D sama E, tapi dia udah ke delete kan? Berarti tinggal past tense dan video about the battle of Surabaya. Video no. Oh, ini konteksnya ternyata historical event ya. Atau 23 adverb of time atau 25 pictures. 23. Bapak Ibu memilih mana? 24, 23, 24. Karena kalau 23, 24, 25. 23. 2 dan 3.
Recount, mengulang kembali berarti kan ada Kalau yang keterangan 4 itu kan waktu, enggak ya pasti. semuanya, enggak pasti Kalau yang 4 datang ke betul, belum Surabaya. tentu semua sekolah bisa Iya. memfasilitasi video, ya enggak? Oke, sekarang antara 23 sama 25. 23. Nah, 23. 3. Kalau 25 23 apa? 25. adverb of time kan recount, harus ada Ya. penjelasan waktunya. Ya, sebetulnya adverb of time itu dalam past Untuk tense past sebetulnya tense enggak udah perlu masuk ada ke juga udah situ. tahu kita. Ya enggak? Saya bilang I loved you. Nggak usah ditanya kapan. Pokoknya dulu dah, sekarang nggak lagi. Jadi dengan kata I loved you itu jangan GR karena sudah I don't love you anymore gitu ya, jangan GR kalau bilang I loved you pakai D gitu. I liked you pakai D. Nah, udah. Jadi adverb of time itu kalau dipasangkan atau didebatkan dengan pictures, lah kan kita mau ada historical event, ada urutan kejadian, beda dengan time sequence, mungkin ada first kayak gitu-gitu ya. Nah, itu penting. Ya, Bapak Ibu sepakat ya. Jadi kalau udah past tense itu sudah jelas ada Adverb. pembahasan of adverb of time. time. Ya, adverb of time. Oh, berarti 25. Yang ini jelasnya adalah pictures that show. Nanti ada urutannya habis ini. Nggak mungkin orang perang campur kan urutannya, nggak mungkin kan? Mati dulu terus nyerang kan nggak mungkin. Pasti nyerang dulu baru mati gitu. Nah, Dari itu kelas 10 ini belajar recount teks itu katanya belajar sistematika urutan historik. Apa namanya kalau gitu? Urutan gitu ya. series dia. Apa sih namanya kalau istilah dalam Sequence. logical. Jadi logical sequence. Jadi orang yang belajar recount teks belajar sistematika pemikiran dari segi waktu yang terjadi, katanya begitu ya. Oke, sepakat? Recount teks berarti 2 dan 5. Oke. Ya, jadi Bapak Ibu sebetulnya kita itu mengajarkan banyak banget hal-hal yang istilahnya dibilang orang lain mah hots ya. Cuman nggak diomongin aja, nggak diomongin hotsan gitu. Yang Miss. 2 dan 5. 2 dan 5. 2 dan 5, 2 dan 5 Bu, bukan 2 dan 3. Oke, sekarang 42. Oh, ini apa soalnya ya? Oh, mirip-mirip semua. Oh iya. Ini karena the sentence-nya nggak di bawah ya. Nah, Cik Sunama hidang ini ya. Sebelum saya. Aduh, takut keburu dikritik. Nah, ini saya suka ini kalau nggak salah slide keempat ya dulu sama Bu Profesor Emilia. Mana yang salahnya dan harusnya seperti apa, Bapak Ibu silakan. A, B, C, D atau E. ini panjang, Miss. Malas baca nih. Nah, gimana ini guru bahasa aja udah malas baca. Bapak Ibu, kebertahanan kita terhadap membaca itu memperlihatkan tingkat literasi. Makanya kenapa orang Indonesia dianggap literasinya kurang? Karena kebertahanan yang lihat, aduh panjang banget ya, nggak jadi pas buka WA ada yang baca selanjutnya, udah malas dikliknya ya, wah panjang banget ya ini artikel. Ayo Bapak Ibu, apa yang bedanya dari A sama B? Gitu, B. Apa beda dari A sama B? Oh, gini, A, B, C, D, E. Apa yang depannya kan sama-sama wi ya. Apa yang mulai bedanya nih? Read. Habis sam. Ada noted, ada note kan gitu ya. Iya. Ada grupnya noted, ada grupnya note. Sekarang yang grupnya noted dulu ya. Grupnya noted itu ada yang that, ada yang enggak, ya enggak? Ya enggak? Sekarang Bapak Ibu cari yang sangat kontra. Ada nggak yang sangat kontra? Education tradisional sama traditional education. Education tradisional sama educational tradition. Ada di mana tuh? Yang B, yang tradisional. Dan E. Bapak Ibu mau milih apa? Education tradisional atau educational tradition? Traditional education. Kenapa, Bu?
sedikit. Nah, beda sendiri. Kenapa? Yang lain. Aduh. Bukan masalah beda sendiri, tapi masalah jenis kata. Ayo, Bapak Ibu kan Nggak kita boleh bahas gitu, Ibu udah kalau jenis ada. kata. Ada some itu Sam nggak ngaruh, Bu. Makan dulu, Oh, makan. Bapak Ibu tahu jenis-jenis kata kan ya? Kata sifat, Semua sih, kata benda, kata kerja, kata keterangan, ada ya? Bapak Ibu kalau sekarang ada kata sifat sama ada kata benda, Bapak Ibu kalau di bahasa Inggris duluan mana? Kata kata Beautiful. Kata sifat dulu. Sifat dulu Kata berarti. sifat dulu. kata sifat Sifat. dulu. Sifat dulu, baru Nah, kalau noun. di D, Menjelaskan education itu kata sifat atau kata benda? benda. Kata Benda. benda. Nah, tradisional. Education. Berarti yang Kalau yang tradisional kata apa? sifat. Sifat. Kata sifat. Ya. Mm-mm. Kalau D itu jelas salahnya karena apa coba? Selain education tradisional. Jelas salahnya karena apa? Satu, education tradisional itu nggak mungkin. Kalau ada satu kata sifat, satu kata benda, maka Reading. depannya harus kata sifat. Reading, ya may not reading, nggak ada may itu diikuti oleh inform, kan nggak ada. Nggak ada. Ya, Infinitive. berarti yang secara logika model itu benar adalah may not read sama cannot read. Berarti kita lagi mempertentangkan B dan E. Ya. B atau. Yo, mau B apa mau E? Bravo. Yang B, yang bravo. Kalau B Bravo. tacan dibaca. Berarti bedanya apa? Belum ya? Dari panjang ya, Bu. posisi kata sifat dan kata kerja benar. Dosen Yang bedanya apa lagi? Dari segi posisi kata kerja benar itu traditional education atau educational. Yang Traditional education. E kan educational tradition. Iya, Kalau itu yang B balik. traditional education. Sama Secara tuh. logika kata sama, Sama. nggak ada ngaruh. Yang bedanya apa di B sama E? Lebih enak aja tuh. Bu. Efisien. efisien. Efficient. Oke. Nah, sekarang efficient. yang B itu with efficient. Emang ada with efficient ya? Harusnya dengan efficiently. Efficient. Li, harusnya. Iya, Kalau adverbnya kata ada. sifat mau dibuat adverb, maka dia tambah li. Berarti jawabannya yang Eko. Tenang gitu. Ini Eko ini Eko Miss. Eko ya. Oke. Berarti Sepakat ya? Terkecoh, emang kita sering terkecoh. Efficiently, kemudian models harus menghadapi bare infinitive. Bapak Ibu, stop using the word verb 1, verb 2, verb. Saya sering nonton YouTube masih begitu guru-gurunya. Ayo anak-anak coba tuliskan verb 1. Nanti anak-anaknya buka kamus yang tabel satunya adalah ing. Pernah nggak Bapak Ibu lihat tabel dari kata kerjanya pertamanya ing? Pernah lihat nggak? Saya pernah. Jadi stop using the word verb 1, verb 2, verb 3. Karena tabel bisa diubah-ubah. Tapi kalau past verb, bare infinitive, tapi ngapain juga anak sampai dikasih begituannya, nggak usah bikin pusing mereka. Apaan bare infinitive? Infinitive apaan? Inform apa? Nggak usah. Pokoknya begitu aja ya. Jadi yang E itu educational tradition-nya terpenuhi ya. Ada sifat dulu baru kata benda. Kata sifatnya diwakili oleh al. Di education ada al. Kemudian cannot read. Setelah can ada tradition. Tradition itu dari ada ion-ion gitu ya. Ada ion atau tion berarti dia kata benda. Berarti benar sudah educational tradition. Cannot read, nggak boleh reading. May not read boleh. Tapi yang B, may not read masuk, tapi nggak ada with efficient. Efficient itu kata sifat yang kalau dibuat adverb jadi li. Efficiently. Oke. Jadi Bapak Ibu sebetulnya yang kayak begini mah strukturnya mah nggak harus tahu artinya. Tapi tahu jenis-jenis kata aja. Oke. Sekarang nomor berapa? 43. 43. Basic competence states that students are able to summarize. Katanya siswa harus bisa merangkum
meringkas teks deskriptif tentang orang dan tempat dengan generic structure dan unsur bahasa yang tepat. Nah, indikatornya supaya anak dianggap bisa summarize itu yang mana? Yang D. Yang D, kenapa? Yang D ada descriptive text-nya, berarti dia biasanya identify spesifik gitu, Mam. Identify specific and general General information. Kenapa yang A ditolak, Bu? Saya B. Kalau retail itu biasanya bukan deskriptif. Oke, kita Kan satu-satu sama ya. Jadi Iya. jadi tahu kenapa nggak dipilih gitu ya. Oke, yang A ketolak karena ada kata retail past experience. Ini Ya, mah ke recount. recount. Good. Nomor B, kenapa ketolak, Bu? Lebih ke report apa ya, Bu? Ya, Factual report iya information. ya. Faktual. Nah, sekarang itu kata Ibu yang B. Oke, sekarang C. Agree or Agree disagree. and Nah, disagree. itu bukan short, bukan teks ya. Itu mah teks, Iya. itu mah yang expression. Yang D, specific and general information. Identify itu biasanya deskriptif sih. Bapak Emang Ibu di generic sini structure dari deskriptif. summarize. Di sini summarize loh ya. Summarize itu berarti apa? Kemampuan apa? Menulis. Rangkuman. Menulis. Ibu sudah menjawab sendiri. Berarti seperti apa? Aduh. Ya kan? Iya, 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 iya. Nah, Berarti kalau D itu justru dengan ada kata specific and general, dia itu justru report. Andai pun itu, gini ya, saya jadi sekarang insaf nih ternyata ada teks namanya deskripsi. Makanya di capaian kurikulum bahasa Inggris sekarang ini bukan deskriptif teks, bukan ditulisnya itu teks-teks seperti deskripsi, narasi, gitu ya. Ternyata recount sama naratif teks itu masuk jenis teks narasi. Dan deskriptif serta report termasuk jenis deskripsi. Nah, beda ya. Iya, emang saya sudah banyak dosa ini ya memahaminya. Pantesan kita suka bingung membedakan mana teks deskriptif dan mana teks report. Nah, ternyata dua-duanya itu emang satu induk mendeskripsikan. Kalau deskripsinya factual information, itu ke deskripsi, teks deskriptif maksud saya. Tapi kalau spesifiknya dibahas, general information-nya dibahas, itu artinya general information yang kayak gitu ya, misalnya kita biasanya apa ya, teks reportnya rhinoceros gitu ya Bu ya, yang ada di buku paket. Rhinoceros are bla 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 bla, itu general dulu. Nah, nanti baru kita bahas yang ada detail-detail yang lainnya. Gitu. Kalau yang deskriptif teks itu describe something, itu faktanya jelas. Saya punya botolnya berwarna kuning, ada tali ini, itu fakta. Saya nggak bohong, ini beneran ini segini, biar orang membayangkan. Oh, kalau saya ketemu botol kayak ini di meja, itu berarti punya Bu Nining, gitu. Oke. Bapak Ibu kalau nanya deskriptif teks gimana? Sampai ke situ enggak? Enggak ya. Terus Bapak Ibu nerangin deskriptif kayak gimana? Kayak gitu yang di buku ya. Saya pernah nerangin deskriptif, saya bilang gini, kamu bilang ke ruang guru, saya kan punya tas merah, kebetulan teman saya itu sama-sama punya tas merah tapi beda ya. Saya mah udah rumuk ya. Saya bilang gini, kamu kebetulan si kelas itu tuh wali kelasnya tuh itu si yang tas merah. Saya bilang tas saya apa warnanya merah, saya bilang gini, kalau kamu ke ruang guru, kamu cuma bilang tas merah, pasti tasnya Bu Dede yang diambil. Pada ketawa dia kan. Nah, di situ nanti pentingnya bahwa kita harus dikasih detail. Tas merah tapi misalnya lebih kecil ukurannya, misalnya ya, atau tasnya selempang. Kalau ini misalnya ukurannya besar atau ini ada talinya, ada sleting dan lain-lain. Jadi itu factual information. Faktanya ya begitu, nggak bisa bohong, nggak bisa diubah. Oke? Oke, itu kata-kata di atas summarize ya Bapak Ibu, berarti dia bukan mengidentifikasi, tapi menulis factual information. Oke, next, 44. Jawabannya yang E ya, Mom? Ya. Ya. Jawabannya yang apa? Eko. Apa Bu? Jawabannya Bu? Eko.
write and summarize. Yang B ayo Bu. Yang B information. kan B, summarize factual dan yang B. descriptive text. Iya. Kalau yang kalau- itu opini aja. Ya itu opinion. Kalau kan saya bilang Nah, tadi banyak. ini kan kuning pink itu dia saya bukan opini saya. My bottle saya gini, tolong ambilin botol ibu dong ke anak itu ya. Pasti saya tanya, kamu kalau sekarang saya suruh bilang ambilin tas ibu di ruang di ruang guru, kamu bakalan nanya apa? Dia pasti nanya gitu kan. Warnanya apa, Bu? Bentuknya kayak gimana? Apa ciri khususnya? Itu fakta. Ya enggak, Bapak Ibu? Coba sekali-kali Bapak Ibu kalau ngajarin teks deskriptif yang kayak gitu. Coba kamu cari ya Bu Yuyu misalnya atau Bu Wiwi. Nah, kalau orang Sunda mah kan diulang-ulang ya. Bu Titin. Nanti gini, pasti nanya, Bu Titin tuh yang mana, Bu? Nah, yang misalnya pendek atau gemuk atau tinggi gitu-gitu kan, itu fakta. Jangan marah disebut pendek, memang faktanya saya pendek. Oke ya Bapak Ibu, is that clear ya? Kalau E itu apa, Mem? Itu kan opinion, Bu. Opinion. Menurut saya orangnya kan ini Ibu kalau nerangin tas yang merah itu opinion atau ini atau fakta? Fakta, Bu. Nah, fakta. Kita ngomongin fakta, factual information. Jadi dia nulis fakta tentang deskriptif text tentang orang maupun tempat. Faktanya tempatnya ada di mana? Di utara Bandung. Gunung Tangkuban Perahu di utara Bandung. Kalau ke sana harus naik ini jaraknya sekian dari Masjid Agung, jaraknya sekian dari Kota Bandung, itu kan fakta. Oke. Next 44. Der Dr. Post. Oke, ini adalah ini apa? Dari Email. siapa? Oh, email, bawahnya ada email ya. Ini surat atau email dari Dr. Gorde kepada Dr. Post. Dikurangin dikit ya Bu Mu supaya kebawa semua bacaannya. Di apa? Minimize. Oke. Nah, it was great pride. I fully endorse Amy Allen as your next prenatal nurse. Jadi sebetulnya Bu Ibu Bapak ya kalau yang kayak gini daripada lama baca atasnya, lihat aja. Kan diantaranya conclusion ya. Tinggal cek aja yang A benar nggak sama yang di atas. Terus kata apa yang bikin dia benar gitu. Sekarang A, Dr. Post accept Dr. Gordon on Amy's recommendation. No, Yang ngobrol siapa? Gordon. Yang di rekomendasi itu si Ami. Tertolak. Kenapa jadi si Eta yang menerima Dr. Gordon gitu. Gitu ya Bapak Ibu. Ngerti nggak Bapak Ibu ke situ? Maksudnya? Ya, paham. Ya, jadi A itu ketolak karena masa Yang Dr. Postnya menyampaikan menerima kok. Dr. Gordon? Iya, padahal Dr. Gordon itu yang temennya sesama teman. Yang B, Dr. Gordon offers a good recommendation about Ami. Nawarin. Betul nggak nawarin? No. It was great that I fully endorse as your next prenatal nurse. Betul nggak? Dia merekomendasikan tentang Ami. Oke, C. Betul nggak? Sekarang kita cek. Saya betul nanti ada yang kayak mirip. Nah, rekomendasi Ami diterima. Nah, ini kan satu mirip dengan A ya. Si Ami nggak rekomendasiin apa-apa kan? Justru si Ami yang direkomendasiin ya jadi nurse. Iya. Berarti A dengan C ketolak. Kemudian Ami is accepted to work for Dr. Post due to Dr. Gordon's letter. Coba. Diterima atau baru direkomendasiin? Baru direkomendasi. Baru Baru direkomendasikan. direkomendasiin. Berarti yang D ketolak ya. Kemudian E, Dr. Post considers to accept. Mikir menerima, sudah ada keputusan nerima? Belum. Belum ada. Jadi yang baru ada adalah baru nawarin. Gimana kalau pakai si ini aja? Si ini mah bagus, bla 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 gitu. Oke, jadi jawabannya adalah yang B, baru sampai pada tahap offer. Belum pada dipakai ya. D sama E itu sama accepted, dua-duanya ada berarti. Nah, kembali lagi yang trik saya. Kalau ada dua jawaban yang maknanya mirip, berarti bukan di situ jawabannya gitu ya. Harus Kalau ada dua jawaban yang sangat kontra,
berarti salah satu jawaban, berarti salah satu yang jawabannya ada di berarti jawabannya ada di salah satu yang kontra itu gitu. Kontrak. Oke, jadi Bapak Ibu yang ini adalah B dengan kata-kata offers. Offer about ya, bukan offer ke si Ami tapi offers about Ami. Oke, ma'am. Oke. Jadi dia B, good recommendation-nya dia bilang kan I work side by side sama dia juga begini-begini. Oke, 45. Oke, Bu Mus nomor B. Itu ya, 44 B. ya lagi bermasalah mouse. Mouse di saya banyak mouse. Di got. Berit. Jadi mais, jadi berit. Oke, 45. The teacher asked students to think about what they have read. Nah, kata kuncinya di think about. Udahlah ketahuan lah apa jawabannya. Think about what they have read, done, or learned. Feedback. Mikirin apa yang sudah dibaca, apa yang sudah dikerjakan, sama apa yang sudah dipelajari. Yang A. Refleksif, iya. Refleksif. Reflektif, iya. Mikirin, kamu udah baca apa, kamu ngerjain apa, kamu dapat apa hari ini. Katanya Bapak Ibu kan suka ya, bukan suka. Kan idealnya begitu ya, katanya guru tuh setiap Yes, keluar ma'am. dari kelas. Are you happy with Harus my refleksi class? dulu. Yes, jangan sudah sampai situ. Apa yang kamu dapat hari ini? Kalau ada saya kemarin, tadi malah saya lihat ada satu TikTok apa Instagram Rio ya, yang berikan 2 pertanyaan kayak gini, saya sebutkan 2 hal yang kamu tahu baru, sebutkan 1 hal yang kamu tidak ngerti. Oh, kayaknya banyak banget ya, ya mendingan jangan nanya deh. Nanti malah kita terbebani. Wah, gitu kan harusnya kan wah ternyata anak saya, kalau saya sekali gini, ada ohnya nggak hari ini gitu. Anak-anak oh langsung bilang oh doang ya. Maksud saya oh di situ kan ada sesuatu yang something new gitu. Kalau sambil bercanda, ada ohnya nggak hari ini? Ada, apa sih? Oh gitu. Ketawa aja anak-anak yang ngerti maksudnya bukan di situ. Jadi think about itu reflektif ya. Next 46. A long time ago bla 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 bla. Nggak usah dibaca, lihat ke bawah aja. From the text above, Kebo Iwo got angry to Balinese because. Cari kata atau yang maknanya angry-angryan, angry Kebo Iwo. Ada nggak? Angry atau sejenisnya yang mengungkapkan makna angry. Enggak, di atas, di kalimat atas, di teksnya. Ada nggak Baris angry, ketiga, angry? line Baris ketiga ya, ada bilang apa? great This anger. made Kebo Iwo wild with great anger. This, Bapak Ibu masih ingat eksoporik, anaporik, dan kataporik? Nah, ini seninya. Kalau kita ngerti ini, seninya di situ kan kalau nulis. This made Kebo Iwo wild with great anger. This-nya harus nyari di mana nih? Di depannya atau setelahnya? Sebelumnya. Berarti this menjadi kata apa namanya? Anaporik, kataporik, eksoporik. Menjadi anak. Kalau anak berarti harus cari di kalimat sebelumnya. Apa sih yang membuat dia anger itu? Barsnya almost empty. Ya, sekarang cari yang barsnya most empty itu yang mana? Nah, yang C. Begitu, Bapak Ibu. Gampang ya. Gampangin aja ya. Biar gak stres. Kayak gitu ya, Nyak. Jadi nggak usah dibaca dulu dari awal sampai akhir. Maksudnya hemat waktu. Bisa untuk yang lain yang membutuhkan pemikiran lebih lama. 47. The popularity of mobile devices had some dangers. Oh ini ya, Bu. Question-nya ke bawah kali ya. A question item that measures the student's critical thinking on the text would be, katanya dari teks itu kalau kita ngasih teks kayak gini ke siswa, terus pengen melatih critical thinking, kira-kira pertanyaan mana katanya yang bisa menunjukkan anak berpikir kritis? Yang C. Apa yang C, Bu?
Ada kata konsekuensi. Berarti Ada kata konsekuensi. The popularity of mobile devices had some dangerous consequences. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Ini siapa ya yang endut-endutan? Iya, Betul. betul sekali. Di off-kan aja dulu. Siapa nih yang Saya bukan co-host, ma'am. Oh iya ya. Kan ini suaranya. Suaranya dari mana ya? Sebentar. Ibu Isni, ma'am. Ada Bu Isni. Ya. Nah ya. Nah bisa lebih. Cek Sunama Ya, langsung Eko, istili ya. Ya, Bapak Ibu, apakah what is the purpose? Apakah which paragraph atau what consequence atau who reports atau what is the writer mainly concerned? Mana yang gampang dicari jawabannya? Karena di sini critical thinking. Enggak, yang mana yang gampang dulu? Enggak, saya nanya, mana yang gampang dicari? A sampai D. Who itu gampang dicari ya. Which itu gampang dicari, nggak usah mikir terlalu keras gitu. Siapa? Tinggal cari orang ya kan. Kapan? Tinggal nyari waktu gitu kan. Di mana? Tinggal nyari tempat ya kan. Itu nggak memaksa mereka untuk explore. Tapi kalau what consequences? Apa ya konsekuensinya? Karena ternyata dangerous katanya, gitu kan? Distracted driving and dangerous life itu sama property and current levels of injury, ada injury-nya, ada loss. Apakah itu? Jawabannya coba Bapak Ibu yang mana kira-kira? Eko. Mainly. Yo, yang mana? Yang E atau yang C atau yang D nggak mungkin ya? Ya, E. Eko. Kalau which paragraph ini juga lemah karena paragraf cuma satu. Ini Iya. nah ini kayaknya jebakan ya. Bukan jebakan. Yang B itu harusnya soal ini jawabannya ada B itu kalau paragrafnya 2 atau 3 gitu ya. Ini kan satu ya. Memang ini paragrafnya 2. Nggak mungkin. Satu, Ibu. Satu ya. Satu ya. Berarti yang mana nih? Eko. E. Kenapa Bu? Di situ mainly concern. Ide mainly. Mainly concern. What is Ide nah ini iya. sesuatu yang nggak ada di situ kan? Ya. Kita itu membayangkan si writer itu. Si writer kira-kira maksudnya nulis ini apa ya, gitu kan? Itu mikir, apakah dia memunculkan kekhawatiran, gitu, atau dia pernah jadi polisi, gitu kan ya? Ya. Itu rada mikir. Gurunya juga rada mikir ya. Maksudnya ini nggak ada di situ kan? Nggak ada di konsekuensi, ada di situ distracted driving lesson bla bla bla, dapat ini injury dan loss. Kemudian purpose-nya udah tahu lah ini untuk apa, which paragraph ya, kalau ini 2 paragraf tinggal 1 apa 2. Jadi what is the writer mainly concern? Itu juga kita juga kira-kira sebetulnya kan. Nanti kita bilang the writer maksudnya ke sini, nanti kata writernya tidak enggak gitu. Tapi kita memprediksi, oh ini kayaknya writernya bermaksud untuk memberikan warning kepada para pembaca supaya hati-hati kayak gitu. Jadi ada kontak kuncinya di writer, ada concern. Karena dia kan nggak bilang, hai halo saya penulis ya, saya khawatir, nggak gitu kan dia bilang. Oke, 48. Linda plan to improve her speaking skill. Oke, fokus di improve her speaking skill. One day she went to an English course. Dia masuk ke kursus. The management of the English course asked her to do a test. Saya mau speak les dong, pengen ngomong. Nah, kamu tes dulu. Kalau orang nggak ngerti, saya kan mau belajar, kenapa harus dites? Karena tesnya adalah tes untuk diagnostik, mendiagnosa. Dia udah bisa apa belum? Jangan sampai dia udah bisa dimasukin ke kelas yang belum bisa, atau dia belum bisa masukin ke kelas yang udah bisa. Jadi harus didiagnosa. Nanti kemudian ada yang bilang placement test. Oh, kamu kalau nilai segini masuk kelas ini. Kalau udah bagus speakingnya berarti masuk kelas 49. In the lesson, teacher finds some problems of the students in the classroom relating to motivation. Ini masalah kita semua ya. Masalah motivasi siswa katanya. Salah satu cara membuat anak mau ngomong, dengan apa Bapak Ibu? Charlie,
Yang C. Ayo, supaya Moga mau mau ngomong. kayaknya nih. Ayo, supaya mau ngomong. Bapak Ibu kalau pengen anaknya ngomong, diapain? Ditampar, Takol. ditakol, dicubit biar mau ngomong. Ya, Yang C. C. yang C. Kenapa yang C? Mau introvert, mau extrovert, semua bisa nih, Ma'am. Discuss. Kenapa? Apa yang membuat alasan dia harus speeches? Harus bikin speech? Nggak ada alasannya kayaknya. Di. Kalau saya yang sih alpha. lebih cenderung ke Alpha. B. Gaps. Bu, Apa, gaps itu apa, Bu? Fill in the gaps. Misalnya, kalau saya di situ misalnya ya, your friend lives in bla bla bla. Untuk ngisi itu saya harus nanya apa langsung nulis? Tergantung situasi. Kenapa? Tergantung situasi. Saya Miss, tapi pengen ada monolog, speak monolog. yang mana yang monolog? Ini, Ma'am. Oh iya ya, ini mah bukan dialog ya. Oh iya ya. Saya tadi ke speakingnya. Oh iya benar. Kalau dia monolog berarti dia cuma ngomong satu arah ya. Ya, Oh iya ya Yang benar. YouTube itu. Pokoknya mah ngomong hungkul loh nya ini mah. Cuma ngomong doang ya. Oh iya ya benar-benar. Berarti record speeches and inspire them on YouTube. Maksudnya? Kelas bentar. Saya inspire them-nya gimana maksudnya nih? Ada yang bisa jelasin? Record speeches-nya oke. karena Dia ngerekam pidato, ask students to record speeches and inspire them on YouTube. Gimana ya? supaya ada rasa empatinya bahwa dihargai, dia bisa ditayangkan di YouTube. Oh, dia nge-record dia, kemudian Supaya orang terinspire. oh, orang terinspire. Them-nya siapa? Them-nya refers to Them-nya. siapa? Enggak, student yang Oh, as students. Oh, oke. Ya, ya. Mungkin kalau kita monolog berarti kita C ya. Kalau di dialog berarti kita B ya. Oke, Ya, karena ini ya. monolog berarti C. Oke. Good, Ma'am. Terima kasih sudah menunjuki saya. Ya, no problem. Oke. Karena sering ada keluhan-keluhan guru-guru teman saya juga dulu. Kok anak tuh nggak bisa ngomong. Ya, bapak ibunya ngasih kesempatan untuk bicaranya gimana? Bukan gimana caranya kayak siapa Pak Andri ya yang dulu bilang Anda boleh keluar kelas minta izin ke kamar mandi, minta izin jajan asal pakai bahasa Inggris. Kan jadi berlomba-lomba katanya ya, mau tidak mau dia harus belajar Ya, minta izin seperti apa gitu ya Pak Andri ya kalau nggak salah. Jadi dibuat situasi yang membuat mereka terpaksa atau gimana caranya harus ngomong Inggris gitu. Iya, Bu. Seperti Oke, ngomong 50. di Ke? depan kaca gitu, Bu. Ya. Jadi kita harus create situation yang membuat si anak tuh harus nanya. Oke, next. Harusnya the followings. ini Are some sebenarnya. activities in the classroom with purpose is to enable students to create. Nah, menciptakan, membuat announcement. Activities that represent TPEC. Kita cari TPEC-nya Bapak Ibu. Yang TPEC-nya yang mana aja nih? Yang agak-agak Yang menggunakan listen to teknologi online. gitu ya. Ini online recordings. Ya, online Recordings, oke. Berarti 3. Ini harusnya dinomorin ya mungkin ya. Oh, 1, iya. the teacher assign the student. Record 2, their the student voice collect reading. information. 3, the students Podcast. listen to online recordings. Podcast. Berarti 3 3 dan 5. 3 dan 5. listen to online 3. Oke, ya, betul ya. Ada tipeknya berarti di online recording sama voice recording. Podcast. Sip. Nah, jadi dengerin sama dianya ngomong ya, merecord their voice. Oke. Oh, karena kata saya juga makin kesini makin cepat pembahasan udah pada hebat. 51. Jam berapa ini? Masih lama. 51. Ini saya suka ini. Berarti we have to be very careful in reading. Jangan bilang panjang ya. Oke. Bapak Ibu kira-kira dengan tulisan all non-fiction Lance Armstrong Brooke itu menunjukkan makna apa? Kita sebenarnya sedang bermain makna ini.
all non-fiction Lance Armstrong books, including Lance Armstrong Performance Program and Lance Armstrong World Greatest Champion, will soon be moved to the fiction section. Kira-kira itu teh pengumuman apa? Atau headingnya tuh tujuannya, atau tujuan si itu teh ngapain? Kayaknya lagi launching ya. Memberitahu apa? Memberitahu Oh, dari mana Ibu itu lagi Punya launching? mau tempat pindah, buku. tempat bukunya mau Tempat dipindahkan. Lagi launching berarti baru dong. Bookshelf-nya mau apa? pindah. Fiction Will Ya. soon be Jadi moved yang to the mana nih? fiction Jadi yang section. mana nih? Alpha. Ada ke sana yang that some non-fiction bla bla bla, ada yang that the library, Alpha. ada Alpha. Kenapa? Karena di situ Eh. Dari fiction ke non-fiction. Salah tadi balik. Itu Iya, dari non-fiction ke fiction Dari section. non-fiction ke Ke fiction fiction. section. Apakah bookshelf dengan section itu sama? Enggak, jadi Rakna beda. Beda. Pindah. Beda. Section Bapak bisa Ibu ada ada ingat sama. sistem Dewey di perpustakaan? Ya, Kalau 400 apa? Kalau 700 apa? Apa itu, Bu? Itu section. Hah? section. Apa itu? Kode Itu loh buku. buku yang jenis-jenis buku. Kalau ini buku agama berarti dikasih namanya 100 berapa. Jadi kalau kita butuh buku agama, cari di rak Dari yang ada. ada sistem 100 sekian. Iya. Kalau kita butuh bahasa 400 ya, kalau nggak salah butuh bahasa itu 400. Kalau ekonomi 300 kalau nggak salah ya. Anak perpus. Dulu suka beresin, jadi tahu nanya-nanya ini apaan sih 304 gitu. Jadi ternyata, nah section itu tidak sama dengan shelf. Oh. Nah bisa jadi satu section itu lebih dari satu bookshelf. Berarti yang D. Nah berarti yang another section. Section. Kenapa tadi nggak pada milih yang D? Karena lihatnya ke certain books. Iya. Ya kan? Nggak ada Nggak Lance pilih. Armstrong. Padahal Lance Armstrong itu certain books, buku Iya, tertentu. betul. Iya, emang betul. Jadi sementara si buku Armstrong book itu yang tadinya, kalau fiction misalnya kodenya 500, non-fiction misalnya kodenya 800, kita pindahkan dulu ke 800, mungkin begitu ya. Jadi another section, bukan another shelf. Ya, berarti section. Oke? Jadi delta ya. Ya. Oke, Jadi apa Bu. jawabannya? Delta. Dodol. Another section. Ya. Karena kalau another bookshelf, siapa tahu masih sama sectionnya, sama-sama non-fiction, tapi beda bookshelf. Gitu. Iya. Karena section dengan bookshelf beda. Oke, 52. If you want to conduct a listening test, we should provide a room that is very comfortable. Nah, ini syarat apa? Oh ya, saya ngasih tahu yang kemarin ya, yang practicality, reliability, sama validity itu yang prinsip-prinsip tes. Kalau washback itu bukan prinsip tes secara umum, tapi prinsip tes bahasa Inggris. Ya, sekarang katanya kalau mau listening, kita tuh harus mikirin ini nyaman nggak ruangannya, suhunya enak nggak. Bisi baru juga ngerjain nomor 5 udah gerah jadi malas, tidak konsen. Nah itu tuh termasuk apa? Kalau kita ngadain tes harus itu diperhitungkan. Apa? Ya. Tes concurrential. Lightingnya, misalnya ini saya menghadap jendela, nanti tulisannya jadi ngeblur karena gara-gara silo kan nggak bagus. Gitu. Itu Maka, reliability. kalau these are all prepared, kriteria apa itu teh? Reliability ada berapa tuh reliability? Ada 3, C, dan D. Nah itu berarti keadaan itu, yang kayak gitu namanya apa? Apakah test writer-nya, atau student-nya, atau administration-nya? Administration-nya. Jadi Bapak Ibu makanya kalau tes TOEFL gitu kan nggak sembarangan ya. Oh iya. Kayak hanya ada di UPI misalnya, atau tes saya ingat anak saya tuh tes topik. Kalau tes bahasa Korea ternyata satu Indonesia itu cuma 4 ya. Jakarta, Bandung, Jogja, sama Bali. Jadi kalau mau ke luar negeri, ke Korea sekolah, harus ada tes topik itu cuma 4 tempat itu, dan yang lain nggak ada. Mungkin karena
tempatnya jelas disediakan yang begini, begini, begini jelas ya, karena harus sama, administration-nya reliable. Oke, Atau next 53. Eko? Test administration reliability. Jangan sampai ada kursi yang rusak gitu, nanti ngit, nanti dia nggak baik. Itu merugikan nantinya. Oke, basic competency states that students can compile. Ini sudah apa tuh compile Bapak Ibu? Perbandingan. Perbandingan. Compile, not Berbanding. compare. Oh, Compile. Menyusun ya? compile. Menyusun biasanya anak-anak Menyusun. yang baru nyusun tesis biasanya compiled by. Saya menyusun skripsi. Senang banget kata ini, compiled by, disusun oleh gitu ya. Jadi siswa harus bisa menyusun teks prosedur baik lisan maupun tulis dalam bentuk analytical exposition related to the use of technology. Ya, inti nama keterangan aja kesananya Maya. Nah, sekarang katanya the activity which boost IT. Nah, sekarang yang ada IT-nya yang mana nih di Yang ABCDE itu? Yang ada Online IT-nya? website. Ada online website. Gimana dengan online Yang platform? B, Nggak ada analytical exposition-nya. Oke, jadi kita sepakat pertama ada analytical exposition, kedua ada online website. Karena diminta adalah ada IT-nya ya. Setuju Bapak Ibu? Makin malam makin jempling atau makin keren ya, makin gampang ya ternyata. Oke, next 54. What is this? What is this? Ayo, apa jawabannya? read the theory of analytical exposition. Analytical. Analytical exposition. Sebentar Bapak Ibu. Eko? Apakah read? Apakah read? No. Enggak, Bu. Sebentar, ke nomor A itu mati karena ada kata read-nya. Enggak. Ya, sedangkan di sana compile ya. Menulis. itu Kalau read sama oral itu speaking, written berarti writing. Nyambung nggak sama read? I don't think so, ma'am. Kita berarti harus main di oral sama written. Mana yang oral? Read bukan oral, bukan written. Delta. Kalau save their work on their computer juga nggak masuk dalam skill oral sama Yang D. written. Ya, berarti ya Yang D. yang D. Ya, walaupun tidak ada analytical exposition, Present. tapi to dia present. mewakili. Present itu bisa present orally, bisa present in written ya. Nah, ini jangan kejebak dan analyticalnya, tapi dia mati oleh kata read. Oke? Oke. Oke ya, sip. Read Next mati ya. Berarti 54. Ibu kalau di compile Ya. compile berarti enggak read ya? Compile itu menyusun. Iya. Menyusun itu kan berarti produce something kan? Wah. Kalau read itu receive something. Oh ya, oke. Thank Ya you, Bu. kan? Nah, ya. Apalagi itu ada from online, berarti dia read from. Dia enggak produce, dia accept. Gitu. Oke, 54. My name is Edward. I didn't have a chance to introduce myself last week. You must be Bella Swan. Ini cerita ngobrol. Edward said, "How do you know my name?" "Oh, I think everyone knows your name." "No, I meant, why did you call me Bella?" Ini harusnya mungkin ke bawah ya. Si "no, I meant, why did" itu mungkin si. Oh, ini mah kayaknya ceritanya cerita ya, bukan dialog ya. Ya, Kayak bukan. naratif gitu ya. Kayak indirect speech ya. Direct speech ya dalam sebuah teks. Oke. Bapak Ibu, kalau baca ini ceritanya potongan dari sebuah naratif yang ada direct speech-nya, Bapak Ibu menyimpulkan apa nih dari dialog itu? Apakah Bella's father always calls her Isabella? Bella doesn't like to No. be called Isabella. Atau Edward likes to call Miss Swan Bella? Atau Bella doesn't like to be called Isabella? Yang C, Bu. Kenapa yang C? Ada tulisan ini, "No, I like Bella, but my dad call me Isabella behind my back." Behind my back. Kenapa itu menunjukkan bahwa dia tidak suka dipanggil Isabella? Karena ayahnya sendiri kalau manggil Isabella di belakangnya dia gitu ya. Ngomongin. Ngomongin. Nih, di atas ya.
My name is Edward. I didn't have a chance to introduce myself last week. You must be Bella Swan. Dia kan nggak bilang Isabella. Ya. Berarti namanya Isabella Bella Swan. Ya, sebentar. Kalau ibu tadi bilang katanya harus cek, kan nggak ada omongan Isabella si Edward itu. Berarti Dia Eko cuma ya. you must be Bella Swan. Kamu pasti Bella Swan ya. Kan nggak bilang Isabella. Kenapa kan? kamu panggil Nah, saya itu Bella? ketolak ceknya karena nggak Kenapa? ada yang bilang. Nah, baru ditanya, do you prefer Isabella atau ke bawah, Bu? Kalaupun mau pakai alasannya, do you prefer Isabella? No. Nah, baru ini yang jadi bukan yang di atas, bukan yang you must be Bella Swan, tapi do you prefer Isabella? No, baru itu nggak mau ya. Tapi di atas itu dia belum bilang Isabella, sebenarnya dia baru bilang Edward likes to call. Siapa yang suka manggil Bella Isabella itu kan bukan si Edward kan? Ya. Nah, ayo Bapak Ibu, Bilang- ayo kita mengkritisi lagi dari jawaban yang udah kan emang suka kayak gini nih mirip-mirip ya. Eko. Eko kenapa? Eko masuk Pak Eko. Karena sini why people call her Isabella, sedangkan dia sukanya dipanggil Bella, no Isabella. Ada nggak yang menunjukkan Bella wants to know why people call her Isabella? Karena ini dikasih, do you prefer Isabella? Kan Seandainya orang-orang Delta. punya Isabella. Jadi ditanyalah sama, Alpha. do you prefer Di atas Isabella? ada orang-orang manggil Isabella? Tidak ada. Tidak ada. Yang Delta bagaimana ya Delta? Edward wonder why her father call her Isabella. Yang bilang si bapak manggil saya Isabella itu si Bellanya kan, bukan si Iya. Edward ya kan? Bukan kata si Edward teh, kenapa tuh bapak kamu manggil Isabella? Kata si Bella teh, siapa yang kok kamu tahu bapak aku manggil Isabella? Kan nggak ada ya di sini. Ayo Bapak Ibu. Delta ya. Kan di situ ada I explain itu. I explain yang mana? I explain. Yang no I like Bella but my dad call me Oh, Isabella. Dia bilang menjelaskan. si Bella yang menjelasin bahwa everyone here seems to know me. Gitu aja ya. Cuman seems to know me. Yang A, coba kita cek satu-satu ya. Yang A, apakah Bella father selalu manggilnya Isabella? Tidak. Kenapa? Apa kata ini ketutupan Bu? Apakah ini juga aneh nih, but my dad call itu call apa calls atau gimana nih ya? Bapak Ibu yang A setuju nggak? Kita aja dulu Tidak, satu-satu. karena Bapak ada Ibu yang A setuju nggak? behind my Kenapa? back. Karena Nah, hanya kalau always berarti mau di depan dia, mau di belakang dia tetap manggilnya Isabella. Yes. Tuh, tapi pas manggil Isabella tuh kalau behind my back. Sehingga orang taunya si Bella teh Isabella karena disebutin sama si bapaknya gitu kan, betul nggak Bapak Ibu? Oh, Tapi di depan Isabella mah si bapaknya nggak bilang Isabella gitu. Bella. Jadi apa yang tadi yang benar tuh ada yang bilang tadi. Aduh. Kita berusaha untuk ke jawabannya ya. Jadi orang-orang manggil dia Isabella kan gitu ya. Karena di belakang si Isabella, si bapaknya nyebut Isabella. Akhirnya orang-orang manggil dia Isabella. Betul nggak? Berarti Ya, jawabannya apa yang tadi? E. Ada si ibu tadi yang jawab. Bella wants to Oke, know yang people E call mungkin yang Isabella. E ya kalau saya juga. Jadi si Bella itu kenapa sih pada nyebutin saya Isabella? Oh, karena bapaknya Bellanya di belakang, kayak behind my back. Boleh Bapak Ibu kalau ada yang punya kayak tadi pemikiran lain, oh, ada kata ini Bu, ada kata itu, boleh. Kalau yang C, Kalau yang C ada nggak dia sebutin? Yang C ada nggak? Yang C ada nggak katanya yang menunjukkan bahwa dia nggak suka? tidak ada cuma penjelasan saya Ya, suka ada sih. Bella gitu aja. Dia lebih suka You Bella. prefer Isabella? No.
Iya, Kamu dia bilang lebih do you memilih prefer? Isabella? Enggak. Oh iya. Nah, berarti Suka dia Bessie. enggak. Berarti dia enggak. Tidak suka dipanggil Isabella. Enggak suka. Ya sih kayaknya C ya. Oh iya, Ceng. Kalau C ini jawabannya yang E kenapa enggak masuk ya? Saya D, Bella Mem. tidak. Karena Kenapa nggak D? dijelaskan di Karena situ, tidak. Mem. Iya. Ya, di situ tidak dijelaskan kenapa. Justru si Iya. Bella juga nanya, kenapa ya bapak saya mah kalau di belakang saya manggilnya Isabella. Jadi Hmm. weh orang-orang Oh, teh iya. taunya Isabella gitu. Ya sih, saya cenderung C ya. Soalnya kalau E itu nggak jelas-jelas menyebutkan si Bella ingin tahu alasannya. Si Bella malah menyimpulkan. Oh, gara-gara C bapak delta saya ya, ngomong Mem? Isabella nih. Ya, Bapak. enggak, saya cenderung C ya. Karena dia bilang no. Ya. Karena Nggak jawaban mau D dan E Isabella. hampir sama, jawaban A dan D C dan E juga hampir sama. Jadi itu ada kata no-nya. Saya cenderung ada kata no, I like Bella. Berarti dia nggak suka disebut Bella. Isabella. Iya. Bingung. Bella sama Isabella. Nah, lagunya nanti lagu Search ya, Isabella zaman saya mah. Guru Saya sekarang TK, mah Bu. apa siapa? Saya Masih TK, Bu, TK. benar. Wah, betapa tuanya saya. Oke, 55. The basic competence is students. Iya, Oh, the betul. basic competence is gitu ya. Tuh bacanya salah aja jadinya jadi aneh. Students are able to analyze the current information correctly. In the classroom, teacher gives students some tasks and worksheet from internet, then ask students to solve it. Yang B, Mem. Oh, B. Menganalisa informasi. Yang B. B, B. Saya bingung Apa ini. berapa? Ada some text sama worksheet biasanya kalau yang PBL. PBL, samtas ya. Ya, ada so. Iya, some text sama. Setahu saya sih kalau PBL dan PJBL itu lebih kepada solving problems. Kalau Kalau PJBL itu ada hasilnya. solving problemsnya dengan sesuatu, sebuah produk, tapi produk dimaksud bukan benda ya. Tidak harus Bukan. benda yang dimaksud Yes. produk. Kalau problem based mah solusinya adalah ide. Nah, ada kata solve it. Itu dua ya. Bisa problem, bisa Kontekstual. project. Tapi kalau tidak ada some task and worksheet, then ask student to solve it dan tidak ada hubungan sama produk, berarti problem PBL. based learning. Oke. Ini hanya pengetahuan saja ya Bapak Ibu, jangan dipakai di bahasa Inggris lah. Itu ribut. PBL? Ya, Ya. PBL. Kalau orang Inggris mah ngomong PBL itu project based sebenarnya. Jadi kita mah asal liurnya. Kalau kita bilangnya PJBL. Bapak Ibu boleh cek di YouTube ya. Saya pernah lagi rajin buka-buka. Mereka bilang PBL itu project based itu PBL juga. Gitu. Dan tidak familiar untuk bahasa Inggris. Oke, 56. Ini provide. Do you know that bla 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 until the age of 8? Nah, ini sudah struktur lagi ya. Do you know that bla 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 until the age of 80 you will witness the population triple in your lifetime. Kalimat yang enak untuk melengkapinya kalimat yang mana? Untuk melengkapi kata setelah that itu yang mana? Pasangannya ada temennya di sono, maka harus milih apa, Bapak Ibu? Objek ya? Yang if ada will. Ya, kita harus Oh, lihat ke sana, Bu. Bu. Kalau udah struktur mah nggak usah mikirin arti, Oh, iya benar. ya kan? Do you know what bla 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 bla, koma until the age of 50, koma itu sebetulnya kata until the age of 80 itu nerangin sesuatu yang menjadi keterangan dari kata sebelumnya yang live another 19 years gitu. Itu diterangin lagi. Nah, ketika ada will, maka kita jatuh pilihan hanya satu. Pilihannya adalah If. iya udah selesai. Cepat itu kalau struktur ya Bapak Ibu, asal ngerti polanya aja. Oke, next 57. Struktur 4 nih, 57 nih.
Oh, panjang. Ayo, appropriate sentence. We cannot always anticipate the ways for which. Ini which, in which, by which aja sama with which. Ayo, pilih. In which. Okay. Yang A for which, yang B Yang in which, Yang B kayak atau ini. where. In which itu sama dengan where maksudnya Maya. Kemudian by which, atau which aja, atau with which. Kayaknya kok ke in which. Ah ya boleh ditebel-tebelin. In which atau where. Nah, sip biar fokus. Jadi jadi emang lagi ngomongin relative clause yang which dan anak-anaknya ini teh. Ya Allah. Ada yang ya Allah. Soal kayak begini, ya Allah. Soalnya buat ngantuk. Tambah ngantuk ya udah mau jam 9. Udah jam 9 deh. Mau diterusin satu lagi atau mau dipending besok? Lanjut, Mem. Lanjut sampai Yang 60. ini. Bapak Ibu Dan ingat relative clause itu nerangin kata di depannya loh. Yang diterangin kata apa? Yang diterangin kata apa? Sebelum relative clause-nya. The ways. The ways. The ways itu kata benda, keterangan atau apa? Benda. 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 Kata benda kan? Bukan Iya. kata keterangan tempat kan? Makanya B ketolak. Oh. Ya enggak? for Kalau gini, I go to a place where you live. Nah, itu benar. Karena I go to a place atau I go to a house. A house-nya itu yangnya itu nerangin si a house itu. Jadi B ketolak ya. Karena kita ngomongin the ways. Nah, sekarang tinggal gini. The ways for which, the ways by which, the ways which atau the ways with which. Kalau the ways itu kata hanya benda dia kan ya. For. Maka langsung loncat ke apa? Kalau kata benda berarti ke langsung aja langsung ke which. ya. Jadi which aja nomor D. Oh. Oh, Ya, kita udah mikirnya yang riwuh ya, ternyata enggak seriwuh yang dibayangkan. Maksudnya gimana nih? Jadi Bapak Ibu yang diganti itu, yang diminta didetailkan itu adalah the ways-nya. Ya kan? Dan the ways itu kan nggak ribet. The ways itu kata benda, maka yang relative clause dari kata benda itu kalau enggak that itu which. I have something that I like. Yang I like-nya apa? Something atau I-nya? I like Yang I like-nya itu atau gini. I have glasses that I really like the most. Yang diterangin apa? That I really like the most-nya apa? gelas. Ada glasses-nya. Jadi which itu atau that kesana itu yang nerangin ini, nerangin si kata benda yang di akhir kalimat itu. Oke. Kan relative clause itu ya. Mendetailkan sesuatu yang jadi kalimat di sono gitu kan. Ya nggak Bapak Ibu? In which for which tuh. Nah, kalau in which itu sama dengan where. In which, at which, sama on which itu tempat. Tempat. Kan the ways bukan tempat. Ya enggak? Nah sekarang Bu, kalau ada for which, sama by which, sama with which, itu kalau gimana? Kalau kata kerja yang di sono, itu merupakan kata kerja yang perlu for, perlu by, sama perlu with. Kalau anticipate perlu kata, apa sih namanya kalau kayak gitu teh? Partikel ya? Atau preposition? Oh bukan partikel. Kalau preposition itu kan kayak under, on gitu ya. Kalau nggak salah for, by, sama with itu kan partikel ya. Nah ada kata yang harus butuh kayak gini. Kalau Bapak Ibu nyuruh nunggu, tunggu saya dong. Bapak Ibu ngomong apa? Waiting for. Nah, nggak mungkin waiting me kan, tapi waiting for
me, maka wait sama for itu nggak bisa dipisah. Di situ nanti ketemu butuh for. Oke, seru banget ini. Iya, oke udah 57 selesai. Tambah malam tambah seru Bu. Waktu itu juga Iya. tuh kan ada yang Biasa sambil kalau sudah tiduran. pertemuan 3 udah pada calalengar ya, sudah pada tahu cara-cara cepat. Iya. Sudah Dulu tahu aja cari alasan, kayak belajar cari alasan. gitu. Dulu aja saya sampai jam 12 malam itu. Wah, lumayan ya. Karena memang lagi semangat-semangatnya pas ingin-inginnya lolos gitu ya Ibu Bapak ya. Iya. Gitu. Tapi ya kalau yang sekarang mah jangan terlalu malam-malam lah. Iya. Nanti pas Nanti sampai ada malam 2 pertemuan lagi besoknya ya. itu nggak bisa ngerjain UP lagi. Oh, iya benar. Juga. Ya itu. Ya. Ya udah sampai Ya. nomor 57 dulu aja ya. Lanjut. Iya, Kita lanjutkan besok. Bu. Kita ada